Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayrasati dengan NPM 247822022 dan yang saya hormati Ibu Insinyur Nurul Komariah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman jaringan 1. Pada video kali ini untuk memenuhi UTS praktikum tentang mini project, tentang wrap up mengenai mini project yang telah dibuat selama minggu ketiga hingga minggu ke-8. Dalam project ini mengimplementasikan konsep-konsep pemrograman Python seperti OOP, class, modular struktur, exception handling, serta generator, iterator, dan closure. Dan pertama-tama adalah struktur program. Di sini saya memiliki struktur program yaitu Smart Home yang di dalamnya terdapat dua package, yaitu monitoring yang berisikan modul utama dari program. Kemudian yang kedua memiliki paket sensor yang terdapat di dalamnya sebuah modul sensor simulator. Kemudian untuk kodenya di sini di modul sensor simulator saya memiliki OOP class, memiliki dua class utama yaitu sensor, kemudian room. Lalu terdapat inheritance juga, yaitu penurunan kelas atau pewarisan dari kelas utama. Contohnya classroom ini memiliki dua class inheritance, yaitu kitchen lalu bedroom. Di sini di dalam class classroom juga saya memiliki dua buah metode, yaitu yang pertama untuk menambahkan ruangan, lalu yang kedua untuk mendapatkan semua data ruangan. Nah, pada class inheritance yang pertama yaitu kitchen, di sini contohnya itu adalah ketika dapur sedang dalam mode memasak. Ketika mode memasaknya aktif, dia suhunya akan menyesuaikan. Sedangkan pada class inheritance bedroom, di sini apabila kondisinya ideal untuk tidur, data kelembapan akan kurang lebih dari 50. Kurang lebih dari 50 dan lebih dari 30, dan untuk suhunya kurang dari 24 serta lebih dari 18 apabila dia ideal untuk
tidur. Sedangkan jika dia kondisinya tidak ideal, suhunya akan suhunya kurang dari 18 dan lebih dari 24. Begitupun pada kelembapannya kurang dari 30 dan lebih dari 50. Selanjutnya pada modul utama 24782.022, saya di sini juga menggunakan exception handling. Pada bagian sini. Di sini misalnya ketika user salah menginput suhu, maka program akan menunjukkan pesan error input suhu tidak valid. Untuk exception handling ini dua nih ketika exception handling. Di sini saya juga menggunakan dua exception handling. Yang pertama adalah pada bagian sini, apabila file tersebut tidak ditemukan, dia akan muncul file not found error, file tidak dapat ditemukan. Kemudian yang terakhir, exception handling yang kedua adalah apabila seorang user memasukkan suhu yang tidak valid, dia akan muncul value error, yaitu pilihan tidak valid, lalu coba lagi untuk memasukkan suhu yang dicari. Kemudian saya juga menambahkan generator, iterator, dan closures. Yang pertama adalah generator. Yang pertama adalah generator. Fungsi ini digunakan untuk merekam riwayat data. Setiap beberapa detik secara efisien tanpa memenuhi memori. Sini generator. Kemudian saya juga memanfaatkan iterator. Kemudian saya juga memanfaatkan iterator untuk membaca data dari file CSV. Ini. Di sini saya juga menggunakan iterator untuk digunakan membaca riwayat dari sebuah file. Formatnya yaitu CSV. Apabila jika keluar berhasil dibuat, dia munculnya akan dalam bentuk Excel. Kemudian closure di sini saya gunakan sebagai pencarian suhu ruangan. Fungsinya untuk mencari suhu ruangan dengan suhu.
Misalnya saya mencari ruangan dengan suhu mendekati 0,5 derajat, mendekati nilai tertentu dengan toleransi 0, kurang lebih 0,5 derajat. Saya juga menggunakan fungsi lambda di sini juga. Saya juga menggunakan closure sebagai pencari ruangan dengan suhu. Misalnya mencari ruangan dengan suhu mendekati nilai tertentu dan dengan toleransi kurang lebih dari 0,5 derajat. Kemudian untuk kemudian saya juga akan memberikan demo singkat mengenai program yang telah dibuat. Nah, di dalam program pengguna bisa menambahkan ruangan seperti dapur, kamar, kemudian menampilkan semua data ruangan, lalu merekam dan menampilkan riwayat data, lalu menampilkan ringkasan riwayat data, kemudian menyimpannya ke dalam sebuah file, lalu membaca riwayat dari file, kemudian mencari ruangan berdasarkan suhu. Kemudian di sini kan saya telah menjalankan programnya ya. Yang pertama itu ada fungsi menambahkan ruangannya. Di sini terdapat dapur dan kamar. Kemudian saya menambahkan menu satu yaitu dapur, lalu memasukkan namanya. Kemudian ditanyakan apakah dalam mode memasak atau tidak. Lalu yang kedua, saya memilih menu ketiga yaitu menampilkan semua data ruangan. Di sini nama ruangannya itu dapur 1. Lalu suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya sekitar 50%. Karena mode memasak aktif, maka suhunya itu lebih tinggi dari biasanya, dari normal. Kemudian yang ketiga, saya memilih menu 4 yaitu rekam dan tampilkan riwayat data. Untuk yang pertama itu diminta memasukkan nama ruangan untuk merekam riwayat, yaitu dapur 1. Kemudian riwayat datanya
Di sini tahun, tanggal, bulan dan tanggal. Pada jam 6:22 lewat 26 detik. Suhunya sekitar 38 derajat Celcius, kelembapan sekitar 13%. Sini juga terdapat dua riwayat ya. Untuk detik ke 31 kan lewat beberapa detik ya, berarti di sini nambah 5 detik, lewat 5 detik suhunya berubah menjadi 13 derajat Celcius, kemudian kelembapan menjadi 69%. Lalu menu kelima diminta memasukkan nama ruangan untuk ringkasannya. Ringkasan datanya untuk dapur 1, suhu minimal 13 derajat Celcius, maksimum sekitar 38 derajat Celcius. Untuk rata-ratanya sekitar 25,50 derajat Celcius. Untuk kelembapan minimal 13%, maksimum 69%, dan rata-rata 41%. Ini untuk menu kelima. Fungsinya untuk menampilkan ringkasan riwayat data. Lalu menu ketujuh menyimpan riwayat ke file. Data berhasil disimpan ke riwayat data CSV atau Excel dalam format Excel. Kemudian yang ke-8 fungsinya itu untuk membaca riwayat dari file. Ruangan, waktu, kemudian suhu, kelembapan. Lalu yang kelima, mencari ruangan berdasarkan suhu. Suhu yang saya masukkan itu 30 derajat di sini, dari sini. Di sini menampilkan output ruangan dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius, yaitu dapur 1 pada tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, jam 6:22 dengan suhu 38 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 13%. Lalu untuk refleksi diri terkait mini project ini, terus sebenarnya waktu awal-awal mini project disuruh diberikan tugas ini per minggu itu cukup berat ya, apalagi di season 3. Waktu itu saya sempet mikir capek banget gitu kan, apalagi posisinya kuliah dari jam 1 sampai jam 5 lebih gitu. Jadi pas pulang tuh bawaannya pengen istirahat. Jadi waktu awal season 3 saya benar-benar overwhelmed ya. Yang harusnya bisa ngerjain sebelum jam 12, harusnya bisa ngumpul sebelum jam 12. Saya waktu itu ngumpulnya 11 jam setelah deadline. Ya mungkin karena ini juga kan agak kepressure sama tugas yang menurutnya waktu itu pas dibaca kok susah. Jadi daripada kepressure, overwhelmed atau ini kan burnout, jadi saya lebih milih buat istirahat dulu, lalu besoknya baru saya kumpul. Walaupun ternyata enggak, ya istilahnya kurang sempurna juga, namanya kita kan masih belajar gitu. Terus untuk minggu-minggu setelahnya ya yang namanya belajar ya, jadi kode-kodenya juga kan diubah-ubah gitu, yang dari sebelumnya agak berantakan jadi lebih ini terstruktur, kayak misalnya pakai penggunaan object oriented atau penggunaan teknik-teknik lainnya seperti generator, iterator atau closure itu juga. Nah kemudian
Untuk pengumpulan video kita tahu apa. Kemudian di sini kan saya telah menjalankan programnya ya. Yang pertama itu ada fungsi menambahkan ruangannya. Di sini terdapat dapur dan kamar. Kemudian saya menambahkan menu satu, yaitu dapur, lalu memasukkan namanya. Kemudian ditanyakan apakah dalam mode memasak atau tidak. Lalu yang kedua, saya memilih menu ketiga, yaitu menampilkan semua data ruangan. Di sini nama ruangannya itu dapur 1, lalu suhunya 50 derajat Celcius, kemudian kelembapannya sekitar 50%. Karena mode memasak aktif, maka suhunya itu lebih tinggi dari biasanya, dari normal. Kemudian yang ketiga, saya memilih menu 4, yaitu rekam dan tampilkan riwayat data. Untuk yang pertama itu diminta memasukkan nama ruangan untuk merekam riwayat, yaitu dapur 1. Kemudian riwayat datanya di sini tahun, tanggal, bulan dan tanggal. Pada jam 6:22 lewat 26 detik. Suhunya sekitar 38 derajat Celcius, kelembapan sekitar 13%. Sini juga terdapat 2 riwayat ya. Untuk detik ke 31 kan lewat beberapa detik ya, berarti di sini nambah 5 detik, lewat 5 detik. Suhunya berubah menjadi 13 derajat Celcius, kemudian kelembapan menjadi 69%. Lalu menu kelima diminta memasukkan nama ruangan untuk untuk ringkasannya. Ringkasan datanya untuk dapur 1, suhu minimal 13 derajat Celcius, maksimum sekitar 38 derajat Celcius. Untuk rata-ratanya sekitar 25,50 derajat Celcius. Untuk kelembapan minimal 13%, maksimum 69%, dan rata-rata 41%. Ini untuk menu kelima, fungsinya untuk menampilkan ringkasan riwayat data. Lalu menu ketujuh, menyimpan riwayat ke file. Data berhasil disimpan ke riwayat data CSV atau Excel, dalam format Excel. Kemudian yang ke-8, fungsinya itu untuk membaca riwayat dari file. Ruangan, waktu, kemudian suhu, kelembapan. Lalu yang ke-5, mencari ruangan berdasarkan suhu. Suhu yang saya masukkan itu 30 derajat di sini, dari sini. Di sini menambahkan output ruangan dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius, yaitu dapur 1 pada tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, jam 6:22 dengan suhu 38 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 13%. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.